Halo bagi guru agama Kristen yang sedang mengikuti PPG. Berikut saya berikan kumpulan soal PPG Pendidikan Agama Kristen Profesional Pedagogik. 51. Seorang guru PAK yang profesional harus memiliki berbagai macam kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAK, kecuali A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional, E. Kompetensi keguruan. Dan jawabannya adalah E. Kompetensi keguruan. 52. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu dengan memberikan angka. Kegiatan tersebut merupakan A. Penilaian, B. Pengukuran, C. Evaluasi, D. Edukatif, E. Tes. Dan jawabannya adalah B. Pengukuran. 53. Kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara untuk menjawab secara sukarela membaca tanpa ditugaskan. Termasuk dalam jenjang kemampuan A. Responding, B. Receiving, C. Valuing, D. Organization, E. Characterization. Dan jawabannya adalah A. Responding. 54. Skala yang bersifat kategorikal dan jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, seperti jenis kelamin, golongan, organisasi, dan lain-lain. Merupakan skala pengukuran A. Ordinal, B. Interval, C. Nominal, D. Rasio, E. Tes. Dan jawabannya adalah C. Nominal. 55. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005, kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru. Penjelasan tentang kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik lebih lengkap sebagai berikut. 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. 2. Pemahaman tentang peserta didik. 3. Perancangan pembelajaran. 4. Evaluasi hasil belajar. 5. Pengembangan kompetensi. 6. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dari pernyataan di atas, yang merupakan pendapat yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, 5, dan 6, D. 1, 2, 3, dan 6, E. 1, 2, 4, dan 6. Dan jawabannya adalah D. 1, 2, 3, dan 6. 56. Teknik penilaian yang terjadi secara berkeseimbangan dengan menggunakan indera yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung disebut A. Visitasi, B. Observasi, C. Prestasi, D. Kompetensi, E. Resolusi. Dan jawabannya adalah B. Observasi. 57. Penilaian autentik merupakan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari A. Pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sebenarnya, B. Pembiasaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, C. Keterampilan yang sesuai dengan arahan guru, D. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik, dan E.
pemahaman akan materi pembelajaran. Dan jawabannya adalah A. Pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sebenarnya. 58. Dalam perkembangan anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa. Dalam Yuliani 2005, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan perkembangan dasar yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Maka apabila kita analisa, jika anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang dewasa, termasuk dalam tahap A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. B. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. C. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. D. Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. E. Tindakan anak yang disengajakan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Dan jawabannya adalah C. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. 59. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukiran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Kemampuan berpikir yang sekedar mengingat, B. Menyatakan kemudian, C. Melakukan pengolahan, D. Kemampuan yang tidak sekedar mengingat atau recall, E. Menguasai kisi-kisi. Dan jawabannya adalah D. Kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall. 60. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS adalah kecuali A. Menganalisis kompetensi dasar, B. Menyusun kompetensi indikator, C. Memilih soal, D. Menentukan indikator, E. Membuat indikator. Dan jawabannya adalah A. Menganalisis kompetensi dasar. 61. Di bawah ini yang termasuk pengujian tes secara empirikal adalah A. Validitas isi, B. Validitas konstruktif, C. Validitas prediktif, D. Validitas item, E. Validitas konten. Dan jawabannya adalah C. Validitas prediktif. 62. Analisis butir soal dapat dilakukan oleh para panel dan pakar yang ahli di bidangnya dengan cara menganalisis butir soal secara teoretik atau rasional yang meliputi analisis secara konstruksi, konten, dan bahasa. Ini adalah jenis analisis butir soal secara A. Analisis secara empirik, B. Analisis secara kuantitas, C. Analisis secara kualitatif, D. Analisis daya pembeda, E. Analisis distraktor. Dan jawabannya adalah C. Analisis secara kualitatif. 63. Cara memberikan skor dengan menerapkan sistem denda dan dengan tanpa menerapkan sistem denda adalah tes A. Tes uraian, B. Tes tertulis, C. Tes objektif bentuk matching, D. Tes bentuk pilihan ganda, E. Tes penilaian unjuk kerja. Dan jawabannya adalah E. Tes penilaian unjuk kerja. 64. Cara pemberian skor untuk bentuk soal tersebut adalah dengan tanpa menerapkan sistem denda atau skor sama dengan jumlah soal yang dijawab benar adalah pengolahan tes bentuk A. Pilihan ganda, B. Tes tertulis, C. Menjodohkan, D. Tes uraian, E.
tes unjuk kerja? Dan jawabannya adalah A. Pilihan ganda. 65. Kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas yang belum tuntas belajar atau yang belum mencapai KKM disebut dengan A. Program remedial, B. Program analisis, C. Menyusun perencanaan, D. Melaksanakan penilaian, E. Menganalisis kebutuhan. Dan jawabannya adalah A. Program remedial. 66. Membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakukan pengajaran pemberian umpan balik segera adalah pengertian dari A. Tujuan dari pembelajaran, B. Program pengayaan, C. Program analisis, D. Proses pembelajaran, E. Proses penilaian. Dan jawabannya adalah B. Program pengayaan. 67. Dalam pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Von Galschervil dalam Paul S. 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan. Identifikasikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan pendapat von Galschervil tersebut. A. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, pengetahuan seseorang yang telah ada, domain pengalaman dari jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. B. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. C. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Kemampuan yang telah dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu jaringan struktur kognitif dalam dirinya. D. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, pengetahuan seseorang yang telah ada, domain pengalaman, dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. E. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya, pengetahuan yang telah dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu jaringan struktur kognitif dalam dirinya. Dan jawabannya adalah B. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. 68. 3 tokoh aliran kognitif adalah A. Karl Marx, Brunner, dan Vygotsky, B. Piaget, Brunner, dan Ausubel, C. Karl Marx, Piaget, dan Brunner, D. Piaget, Vygotsky, dan Ausubel, E. Vygotsky, Piaget, dan Brunner. Dan jawabannya adalah B. Piaget, Brunner, dan Ausubel. 69. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun, tahap pra-operasional 2 sampai 7 atau 8 tahun, tahap operasional konkret
7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Dan tahap operasional formal 11 atau 12 sampai 18 tahun. Anak mulai mengatur objek secara logis merupakan perkembangan anak pada A. Tahap sensori motor, B. Tahap praoperasional, C. Tahap intuitif, D. Tahap operasional konkret, E. Tahap operasional non-konkret. Dan jawabannya adalah B. Tahap praoperasional. 70. Gagne mengemukakan ada 5 macam hasil belajar dan penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar disebut dengan kemampuan. 5 kemampuan atau 5 macam hasil belajar yang dimaksud Gagne meliputi A. Strategi kognitif, afektif, keterampilan psikomotorik, moral, dan spiritualitas. B. Keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. C. Spiritualitas, strategi kognitif, sikap, psikomotorik, dan informasi verbal. D. Spiritualitas, strategi kognitif, sikap, psikomotorik, dan keterampilan intelektual. E. Spiritualitas, moral, intelektual, sikap, dan kognitif. Dan jawabannya adalah B. Keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. 71. Menurut Gagne, belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Belajar yang terjadi pada bayi untuk memegang botol susu merupakan bentuk belajar A. Belajar tanda sinyal atau signal learning, B. Belajar stimulan respon atau stimulus respon learning, C. Belajar merangkai tingkah laku atau behavior chaining learning, D. Belajar asosiasi verbal atau verbal chaining learning, E. Belajar memecahkan masalah atau problem solving. Dan jawabannya adalah B. Belajar stimulan respon atau stimulus respon learning. 72. Pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan berbagai macam metode untuk dapat mengakomodir semua kondisi guru adalah makna pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan adalah prinsip dari A. Terjangkau, B. Mandiri, C. Multi pendekatan, D. Komprehensif, E. Terukur. Dan jawabannya adalah D. Komprehensif. 73. Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru sesuai dengan pasal 5 dilaksanakan dengan prinsip A. Komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. B. Komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, impulsif, dan inklusif. C. Komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan eksklusif. D. Komprehensif, mandiri, terarah, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. E. Komprehensif, akumulasi, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. Dan jawabannya adalah A. Komprehensif, mandiri, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. 74. Salah satu contoh dalam TPACK sebagai model global yang bisa diakses oleh semua orang untuk belajar adalah A. Website, B. Foursquare,
C. Facebook, D. Blog, E. ruangguru.com. Dan jawabannya adalah E. ruangguru.com. 75. Gagasan mengenai ekoteologis menolong manusia untuk memahami bahwa dirinya tidak saja harus bertanggung jawab untuk semua tindakannya kepada Allah, tetapi juga manusia memiliki peran dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah lainnya. Dalam hal ini adalah lingkungan hidupnya. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjuk pada A. Kesuksesan manusia bergantung kepada Allah. B. Kemanusiaan dan kesemestaan berelasi ganda. C. Manusia adalah ciptaan yang membuat ciptaan lain berarti. D. Allah memerlukan keberpihakan gereja dan keluarga. E. Hidup manusia ditentukan oleh kekuasaan alam semesta. Dan jawabannya adalah C. Manusia adalah ciptaan yang membuat ciptaan lain berarti. 76. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Berikut adalah beberapa kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keseimbangan di lingkungan rumah adalah A. Bijak dalam bercocok tanam. B. Mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. C. Membuang sampah pada bantaran sungai. D. Menghemat penggunaan listrik. E. Mengepel lantai rumah setiap hari. Dan jawabannya adalah D. Menghemat penggunaan listrik. 77. Karya penebusan Yesus tidak hanya bermanfaat bagi penebusan manusia, tetapi juga secara kosmis berdampak bagi seluruh ciptaannya. Teologi yang berfokus kepada ekologi atau ekoteologi bukan hal yang baru ada. Berikut ini alasan yang tidak tepat bahwa ekoteologis penting dalam kehidupan manusia adalah A. Allah sebagai pencipta dan pemilik lingkungan hidup. B. Manusia diberikan kuasa dan mandat untuk menaklukkan alam semesta. C. Manusia sebagai agen Allah dan penatalayan lingkungan hidup. D. Bumi sebagai lingkungan hidup yang utuh. E. Semua benar. Dan jawabannya adalah B. Manusia diberikan kuasa dan mandat untuk menaklukkan alam semesta. 78. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. A. Menghemat penggunaan listrik. B. Menghemat penggunaan air. C. Menghemat penggunaan kertas. D. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. E. Menjaga kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dan jawabannya adalah D. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 79. Menghadapi era disrupsi yang begitu pesat, maka lembaga-lembaga pendidikan memerlukan sosok pendidik yang mampu berdaya saing dengan kemampuan utama sebagai berikut. A. Bergelar sarjana, mandiri. B. Selalu berinovasi, fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan. C. Jujur, terbuka, berdisiplin tinggi, beriman, sehat jasmani dan rohani. D. Bermitra dengan orang lain dan rajin. E. Berdaya saing, tekun, tangguh, dan rela berkorban. Dan jawabannya adalah B. Selalu berinovasi, fleksibel,
mampu beradaptasi dengan perubahan. 80. Kekuatan modal sosial dapat dijelaskan melalui 3 tipologinya yang meliputi A. Pengikat, perekat atau bonding social capital. B. Penyambung, menjembatani atau bridging social capital. C. Pengait, koneksi, jaringan atau linking social capital. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Semua jawaban salah. Dan jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Sampai bertemu dalam video-video berikutnya. Jika video-video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe channel YouTube Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.